Belanja yang masih lambat. Dunia yang berubah cepat tak juga membuat kita belajar menyusun dan merealisasikan banyak hal dengan segera, termasuk soal membelanjakan anggaran. Perekonomian Indonesia triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% secara tahunan. Seperti biasa, konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar pertumbuhan. Adapun belanja pemerintah porsinya tak sampai 10%, bahkan pertumbuhannya negatif. Angka ini sedikit di atas pertumbuhan ekonomi periode Januari sampai Maret 2024, yakni 5,11%. Tahun 2024, pemilihan umum berlangsung pada 14 Februari. Pada 3 bulan pertama 2024, konsumsi pemerintah tumbuh 19,9% terhadap triwulan pertama 2023. Kenaikan ini menurut Badan Pusat Statistik terutama pada kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pemilu serta realisasi belanja pegawai. Sumbangan atau porsi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan porsi konsumsi masyarakat dan investasi. Meski demikian, belanja pemerintah berperan menggerakkan berbagai sektor dan mengalir ke berbagai bidang. Oleh karena itu, anggaran yang lambat dibelanjakan juga membuat dampak terhadap perekonomian menjadi kurang optimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai dengan awal 2025, realisasi belanja pemerintah pusat baru sekitar 55,6% dari pagu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Dengan demikian, di sisa waktu 3 bulan sebelum tahun ini berakhir, kementerian, lembaga, dan non-kementerian dan non-lembaga harus mengebut untuk merealisasikan belanja. Padahal, realisasi belanja yang menumpuk di akhir tahun berisiko menjadi kurang optimal. Belanja berupa kegiatan bisa jadi kurang efektif karena diburu waktu. Sebagian terkesan sekedar ada karena waktu yang sudah sangat mendesak sebelum tahun berakhir. Bahkan tak jarang, masyarakat berkomentar, kenapa semua proyek dan kegiatan tumpang tindih dan menumpuk di akhir tahun. Sebaliknya, realisasi belanja di awal atau pertengahan tahun bisa memacu lebih banyak kegiatan ekonomi di sisa waktu yang lebih panjang hingga akhir tahun. Kegiatan, barang, dan modal bisa lebih banyak. Efek berganda bisa terasa di lebih banyak sektor. Dampaknya bisa lebih optimal dan dirasakan lebih banyak kelompok masyarakat. Jika ada kegiatan yang kurang optimal, masih ada cukup waktu untuk memperbaiki sehingga tak terkesan sekedar asal menghabiskan anggaran. Di tengah kondisi perekonomian yang serba tak pasti, perencanaan yang matang dan taktis akan membuat belanja anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak luas. Konsumsi pemerintah bisa jadi penopang pertumbuhan ekonomi yang diperlukan masyarakat. Saat ini masyarakat Indonesia yang sebagian di antaranya sedang kehilangan pekerjaan, sebagian berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menggerus tabungan, dan sebagian mengandalkan bantuan sosial untuk bertahan hidup. Saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Harian Kompas kembali hadir dengan tema besar Fatherless, yakni situasi pertumbuhan seorang anak tanpa kehadiran sosok ayah dalam hidup mereka. Dan dampak yang ditimbulkan serta bagaimana potensi lain yang dapat diusahakan dalam situasi ini. Di halaman muka, saudara, ada judul besar, Mengubah Ketiadaan Ayah Jadi Kekuatan. Pengasuhan yang seharusnya melibatkan ayah dan ibu tak selalu terjadi. Kehilangan sosok ayah dalam hidup justru dapat menjadi faktor penyemangat bagi mereka. Ketiadaan sosok ayah di usia belia tak serta-merta membuat anak jatuh dalam keterpurukan. Alih-alih meratapi keadaan, kemandirian justru mendorong anak-anak tanpa pengasuhan langsung ayah bisa mencapai puncak kesuksesan. Di samping dari judul besar, saudara, ada hasil survei kualitatif 16 psikolog klinis terkait dengan dampak fatherless. Di sini hasilnya menyatakan, dari pergaulan bebas sebanyak 5 pernyataan, kenakalan remaja sebanyak 7 pernyataan, emosi dan mental tidak stabil 9 pernyataan, tidak percaya diri 9 pernyataan, sulit berinteraksi sosial 5 pernyataan, gangguan perilaku seksual 4 pernyataan, motivasi akademik rendah 4 pernyataan, dan pernyataan lainnya seperti kesepian, relasi tidak sehat, gangguan dan korban kekerasan sebanyak 39 pernyataan.
Kehadiran ayah dalam perkembangan anak bisa mengurangi resiko anak menjadi korban kekerasan, saudara. Kompas memperkirakan jika sosok ayah hadir di kehidupan 100.000 anak di setiap provinsi, berpotensi mengurangi 81 anak menjadi korban kekerasan. Dari judul ini kita akan bergeser ke informasi lain, saudara. Di sisi bawah dari pemerintahan, kabinet kembali dirombak, sejumlah risiko membayangi. Memasuki setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk keempat kalinya. Perombakan dilakukan dengan menambah 2 wakil menteri serta membentuk 2 badan dan 2 posisi baru. Kabinet yang kian besar ini dinilai bisa menimbulkan risiko terhadap kinerja pemerintah. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Pagi ini kita pantau arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama dengan petugas NTMC Polri Brigadir Rizka. Selamat pagi Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Nanda dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama yaitu dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pagi hari ini terlihat dari CCTV kami bertepatan dengan jam berangkat perkantoran lalu lintas sudah mulai nampak ramai di kawasan ini, yaitu dari arah Tendian yang akan mengarah ke Pancoran via jalur flyover maupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan via jalur arteri maupun di ruas tol dalam kota. Dan saat ini juga sudah diberlakukan kontraflow di ruas tol dalam kota. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta perhatikan laju serta batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai, perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light, yaitu dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol, dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan, dan juga dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pejompongan ataupun Cawang. Antisipasi pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga saat ini di ruas tol dalam kota kondisi arus lalu lintas masih terpantau lancar, yaitu dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti tepat di belakang garis stop. Dari Jakarta Barat kita akan bergeser menuju ke kawasan Simpang Maya, Tegal. Pagi hari ini lalu lintas terpantau kondusif lancar di kawasan ini. Perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light, namun selepasnya lalu lintas kembali lancar, yaitu dari Jakarta yang akan mengarah ke Semarang maupun dari arah Slawi yang akan mengarah ke Semarang ataupun Tegal Kota. Antisipasi adanya penyeberang jalan karena di kawasan ini minimnya jembatan penyeberangan orang. Dan yang terakhir kita akan mengarah ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar, yaitu dari Surabaya yang akan mengarah ke Malang maupun dari arah Surabaya yang akan menuju ke Mojokerto. Antisipasi kendaraan yang didominasi oleh angkutan berat, bus dan juga truk, serta pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 266 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 15 meninggal dunia, 43 luka berat dan juga 352 luka ringan. Dari 266 kasus kecelakaan tersebut, 70% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan tentunya patuhi juga arahan petugas yang berada di lapangan demi terciptanya Kamsel Tipcar Lantas. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari studio ATMC Polri. Kembalikan Anda, silahkan. Oke, terima kasih atas laporan Anda Brigadir Rizka. Selamat bertugas kembali.
Basarnas resmi menutup operasi pencarian korban ambruknya Ponpes Buduran Sidoarjo. Total 67 orang meninggal dunia. Informasi selengkapnya di Kompas Pagi usai jeda. Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wingswood. Sapa Indonesia Pagi.